Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak soleh dan soleha level 3 yang Ustaz cintai karena Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran tajwid kita yang kita ambil dari buku Metode Asy-Syafi'i yang disusun oleh Ustadz Abu Ya'la Al-Qurnaidi LC Hafizahullah. Semoga kita bisa mengamalkan atau semoga kita mudah dalam mempelajarinya. Amin. Baik, pekan lalu atau pekan yang lalu sebelumnya kita telah mempelajari makharijul huruf, ya, tempat keluarnya huruf. Sudah selesai kita bahas. Semoga Allah mudahkan kita dalam memahaminya. Dan sekarang kita masuk ke sifatul huruf, ya, yakni sifat-sifat huruf. Ada tempat keluarnya, juga ada sifat, ya, dimana sifat-sifat huruf ini yang selalu melekat pada huruf tersebut, ya. Jadi nanti ketika kalian telah mempelajari sifat ini, insya Allah kalian mau mengetahui huruf tersebut mempunyai sifat apa saja, ya. Yang mana sifat-sifat ini bisa membantu kita dalam membedakan satu huruf yang sama atau dalam membedakan huruf yang sama makhrajnya, ya, seperti kalian bisa lihat di halaman 24, ya. Di sini ada beberapa manfaat kita mempelajari sifatul huruf, ya. Pertama, di situ kita bisa membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya, ya. Sebagaimana kalian telah ketahui, kemarin ada beberapa makhraj yang hurufnya itu ada 3 atau ada 2, ya, seperti misalnya makhraj di tenggorokan yang paling bawah itu ada 2 huruf, huruf hamzah sama huruf h, ya. Cara kita membedakannya gimana? Ya dengan sifat, ya. Nanti kita pelajari sifat-sifatnya. Dan yang kedua, manfaatnya itu dengan menyempurnakan pengucapan, ya, atau di sini ditulis pengucapan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara tepat. Atau sempurnanya cara kita sempurnanya mengucapkan makhraj, ya. Kalimat mudahnya itu kita bisa lebih sempurna dalam mengucapkan huruf tersebut, gitu ya. Dengan sifat kita bisa lebih sempurna dalam mengucapkan huruf tersebut. Itu manfaat yang kedua. Kemudian manfaat yang ketiga, kita bisa mengetahui jenis huruf yang kuat dan huruf yang lemah. Karena nanti ada huruf yang kuat apa, huruf yang lemah apa. Tapi sebelumnya kita harus tahu sifat dulu, ya. Jadi itu manfaat mempelajari sifat ada 3. Pertama, kita bisa membedakan huruf yang sama makhrajnya. Kedua, bisa lebih sempurna dalam mengucapkan makhraj, ya, dalam mengucapkan huruf tersebut. Ketiga, kita ketahui huruf yang kuat dan huruf yang lemah. Biasanya huruf kuat dan lemah ini nanti kita pelajari lebih dalam di hukum idgham, ya, hukum idgham. Baik, kita masuk ke sifat huruf, ya. Sifat huruf itu sebelumnya ada 2. Ada sifat huruf yang berlawanan dan sifat huruf yang tidak berlawanan atau tidak punya lawan, ya. Nah, sekarang yang kita ingin pelajari, yang kita akan pelajari insyaallah ini sifat yang mempunyai lawan, ya. Jadi ada antonimnya. Misalnya A ini B, ini C ini D, gitu ya. Jadi ada lawannya. Misalnya kita langsung aja masuk, ya. Ada 4 di situ. Yang pertama hamas lawannya jahar, ya. Hamas lawannya jahar. Hamas artinya itu samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya 2 pita suara dan tidak adanya getaran pada keduanya, serta banyaknya udara yang mengalir ketika mengucapkan hurufnya. Yang perlu kalian pahami di sini cukup kata banyaknya udara yang mengalir. Ini hamas, ya. Kalau kamu dari awal samarnya suara ini cukup sulit untuk memahaminya. Kamu pahami di kalimat banyaknya udara yang mengalir, ya. Ini sifat hamas. Banyak udara yang mengalir. Udaranya mengalir, ya. Atau kalau Ustadz biasanya ngajar, hamas itu bocor udaranya. Karena jahar pun nanti ada sebenarnya udara, cuman dikit. Kalau kita nggak ada udara, nggak bisa ngomong kita, gitu ya. Jadi perbedaan hamas sama jahar. Kalau hamas udaranya banyak, mengalirnya banyak.
Tapi kalau jahar udaranya nggak banyak, nggak bocor, dikit, tapi tetap ada udaranya dikit, ya itu. Nah di sini yang dijelaskan hamas, ya huruf hamas. Huruf hamas di situ fahasahu syakhsun sakata, ya, atau kita perinciin fa ha sa ha sya kha so sakata, atau fa ha sa ha shin kha sod sin kaf ta, ya. Ini sifat hamas, huruf yang memiliki sifat hamas. Berarti selain huruf ini dia adanya di jahar karena kan lawan, ya. Kalau dia adanya di hamas berarti dia nggak ada di jahar. Begitu juga huruf yang ada di jahar. Misalnya huruf hamzah. Nah, huruf hamzah kan nggak ada di hamas, ya. Berarti dia adanya di mana? Di jahar, ya. Berarti si hamzah jahar sifatnya. Itu ya. Jahar emang artinya apa? Artinya jelasnya suara pada pendengaran disebabkan tertutupnya dua pita suara dan adanya getaran pada keduanya serta banyak tertahannya aliran nafas. Banyak, ya. Jadi lawan katanya dari yang tadi, ya. Kalau hamas ini banyaknya udara yang mengalir. Kalau jahar ini nafasnya tertahan, ya, atau enggak bocor gitu, ya. Lawannya, ya. Itu jahar. Hurufnya apa? Hurufnya ya selain huruf hamas. Gitu, ya. Jadi yang pertama ada jahar, ada hamas. Jahar udaranya nggak bocor atau udaranya nggak banyak. Hamas udaranya bocor atau udaranya banyak. Itu, ya. Itu jahar sama hamas. Kemudian yang kedua ada syiddah lawannya rokhawah. Syiddah lawannya rokhawah. Syiddah artinya tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya makhraj. Nah, di sini yang kamu harus garis bawahi adalah tertahannya suara. Tertahannya suara. Ini syiddah. Kalau rokhawah berarti lawan katanya apa? Mengalirnya suara. Kalau syiddah tertahannya suara, rokhawah mengalirnya suara, ya. Gitu. Nah, si syiddah sama rokhawah ini dia ada tengah-tengahnya. Gitu, ya. Ada tengah-tengahnya, namanya bainiyah atau tawasud. Bainiyah atau tawasud artinya apa? Mengalirnya sedikit aliran suara pada makhraj huruf dan ia adalah sifat antara rokhawah dan syiddah, ya. Jadi antara syiddah dan rokhawah, intinya di tengah-tengah dia. Ada huruf juga tertentu, ya. Kita dari huruf syiddah dulu. Huruf syiddah itu ajid, totin, bakat. Ajidu, totin, bakat. Hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, kata. Ini huruf qalqalah semua dan tambahan 3 huruf hamzah, huruf kaf sama huruf ta. Selebihnya qalqalah semua. Baju di toko, ya, bisa dicek. Itu huruf syiddah. Berarti selain huruf ini dia masuknya ke rokhawah. Belum tentu. Ada di bainiyah. Bainiyah kita lihat dulu huruf bainiyah atau tawasud huruf apa? Di sini pertengahan syiddah dan rokhawah. Ada lin umar, lam, nun, ain, mim, ro. Ya, ini huruf bainiyah, ya, huruf yang punya sifat bainiyah, lin umar, lam, nun, ain, mim, ro. Berarti huruf rokhawah adalah selain huruf syiddah dan huruf bainiyah, ya. Berarti contohnya apa, Ustadz? Huruf rokhawah adalah huruf sin. Nah, ada gak di syiddah sama bainiyah? Nggak ada. Berarti dia masuknya ke rokhawah, ya. Nah, Ustadz, tadi sin bukannya huruf hamas. Nah itu, jadi satu huruf itu bisa punya 5 atau 6 sifat, ya, atau 4 atau 6 sifat, gitu, ya. Jadi si sin itu tadi dia punya hamas, ya kan, sin hamas kan. Nah terus dia punya lagi si rokhawah, gitu. Jadi nanti satu huruf bisa banyak sifatnya, gitu, ya. Jadi jangan bingung. Lah tadi katanya di hamas, sekarang kok syiddah enggak, ya. Jadi satu huruf bisa 5, bisa 6 sifat, gitu, ya. Nah ini kita udah dapat 2 nih. Pertama tadi jahar lawannya hamas. Kedua sekarang syiddah lawannya rokhawah. Di tengah-tengahnya ada bainiyah atau tawasud, ya. Nah contohnya huruf sin. Huruf sin ini punya hamas, iya. Terus punya rokhawah, iya. Nanti ada lagi apa? Ya kita pelajari dulu, gitu, ya.
Sekarang kita masuk yang ketiga. Untuk latihan membacanya nanti bisa kalian mandiri saja ya, atau nanti di akhir bisa dibacakan. Sekarang kita langsung masuk yang ketiga. Yang ketiga ini isti'la, lawannya istifal. Artinya apa? Kalau istilah artinya naiknya suara ke langit-langit mulut, naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf sehingga ia dibaca tebal. Nah, makanya ada yang bilang kalau istilah itu tebal, kalau istifal tipis. Ada yang bilang begitu juga. Atau ada yang bilang istilah, kalau kita di sini kamu fokus di naiknya suara, itu istilah, naiknya suara. Istifal suaranya nggak naik, berarti biasa aja ya, turun gitu ya. Atau bisa juga istilah tebal, istifal tipis. Atau bisa juga istilah naiknya suara, istifal suaranya nggak naik, biasa aja, turun gitu ya. Nah itu maksudnya naik gimana sih Ustaz? Coba aja kamu bilang kho, suaranya kayak naik ke atas. Kho, nggak bisa, nggak bisa. Kho, itu suara naik, begitu ya. Pokoknya huruf-huruf yang bunyinya seperti o kecuali ro, ini huruf istilah. Apa aja? Kho, so, do, go, to, zo. Kecuali ro ya, karena ro masuknya ke istifal. Itu. Jadi khuso, dogtin, qid. Khuso, dogtin, qid. Ini kalau disambung ya, atau kalau di dalam susun dalam kalimat. Tapi kalau diperinciin kho, sod, dod, go, to, qaf sama dha. Ini huruf istilah. Berarti selain huruf itu masuknya ke huruf istifal. Itu ya. Nah, kayak sin tadi kita masih main ke sin. Sin berarti hurufnya istilah apa istifal? Sin, sa. Dia bunyinya enggak o. Enggak bunyi seperti o. Berarti dia masuknya ke istifal, sa. Berarti si sin udah punya 3 tuh. Hamas, rokhwah sama istifal. Yuk kita cari lagi. Sekarang yang keempat. Masuk yang keempat, itbaq sama infitah. Itbaq sama infitah. Itbaq artinya terkumpulnya suara. Fokus di situ, terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ya ketika mengucapkan huruf. Berarti kalau infitah lawannya, kalau itbaq kan tadi terkumpulnya suara antara mulut, antara lidah dan langit-langit. Berarti kalau infitah suaranya enggak terkumpul, biasa aja, terbuka. Ya. Itu lawan katanya, itbaq sama infitah. Kita baca coba infitah artinya. Tidak terkumpulnya suara tuh, tidak terkumpulnya kan? Lawan katanya dari si itbaq tadi. Antara lidah dan langit ketika mengucapkan hurufnya. Itu ya. Jadi itbaq itu terkumpulnya suara antara lidah dan langit. Kalau infitah suaranya enggak terkumpul, lepas saja, infitah terbuka. Ya. Hurufnya apa Ustaz? Itbaq itu hurufnya so, do, to, zo. Nah, berurutan tuh. Sod, tod, to, zo. Nah, ini bisa dibilang paling tebal. Kalau istilah kan tadi Ustaz bilang tebal. Nah, si itbaq ini paling tebal karena dia ngumpul banget kan suaranya antara lidah dan langit-langit. So, do, to, zo. Ya, ini huruf itbaq. Selain huruf itbaq berarti huruf infitah. Nah, kita masuk ke sin lagi. Sin tadi punya hamas. Terus punya rokhwah, punya istifal. Nah yang keempat itbaq apa infitah? Infitah, karena dia nggak ada di huruf itbaq, gitu ya. Jadi seperti yang Ustaz bilang tadi, satu huruf bisa 5 sifat, 4 sifat atau 6 sifat, gitu ya. Sebenarnya ada 5 sifat, idlaq sama ismat. Cuman idlaq sama ismat di sini dia tidak terlalu berpengaruh dalam pengucapan, dalam pembenaran, dalam tahsin. Dia masuknya ke bahasa Arab ya, ilmu nahwu atau shorof gitu. Jadi idlaq sama ismat tidak dimasukkan di metode Syafi'i ini ya. Tapi kalau kamu pelajari sebenarnya ada idlaq sama ismat. Gitu ya. Jadi kita fokus di 4 ini yang penting-penting. Tadi yang berhubungan sama udara, bocornya udara apa? Jahar sama hamas. Yang berhubungan sama mengalirnya suara, kalau ini mengalirnya suara ya. Kalau yang jahar hamas tadi mengalirnya udara, beda udara sama suara ya. Kalau yang kedua hubungannya mengalirnya sama suara, apa itu? Syiddah, rokhwah, lawannya bainiyah atau tawasud. Yang ketiga dia suaranya naik atau suaranya turun, apa itu? Istilah sama istifal. Yang keempat terkumpulnya suara.
Itbaq sama infitah lawannya. Gitu ya. Jahar lawannya hamas, syiddah lawannya rokhwah. Di tengah-tengahnya ada bainiyah. Istifal lawannya istila, itbaq lawannya infitah. Gitu ya. Baik, nanti bisa kalian pahami lagi dengan membacanya ya. Jika ada yang masih belum dipahami bisa ditanyakan ke guru pengampunya masing-masing ya. Untuk latihan baca surat Asy-Syarr silakan kalian baca berlatih ya. Lebih enak sih sebenarnya tatap muka ya, tapi qadarullah kita lewat virtual gini ya. Jadi kalau tatap muka bisa langsung dikasih tahu, diajarin. Kalau virtual gini mungkin ada yang nggak kesampaian nanti ya, nggak kesampaikan. Tapi itu aja yang bisa Ustadz sampaikan. Yang benar dari Allah tentunya, yang salah dari Ustadz karena Ustadz pun masih belajar sama seperti kalian. Semoga Allah mudahkan kita dalam memahami sifat huruf yang berlawanan ini ya, agar kita bisa lebih bagus membaca Al-Qur'annya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.